Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan selalu ada dalam kondisi sehat ya. Insya Allah pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Teks negosiasi dibagi-bagi lagi menjadi 3 jenis. Ada teks negosiasi berdasarkan bentuknya, ada yang berdasarkan situasinya, dan ada yang berdasarkan jumlah negosiator. Berdasarkan bentuknya, ada teks negosiasi bentuk lisan. Artinya, teks ini berupa dialog atau drama dan dikemas dalam pola penyajian lisan atau mengandung dialog. Contohnya dapat ditemui pada percakapan sehari-hari. Misalnya, percakapan antara penjual dan pembeli di pasar. Kemudian, ada teks negosiasi bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Bentuk ini bisa berupa cerpen yang mengandung dialog antar tokoh di dalamnya. Dan berdasarkan bentuknya, ada teks negosiasi bentuk tulisan. Bentuk tulisan ini sudah tentu berupa surat penawaran kerjasama, surat penawaran barang, atau surat permintaan barang. Nah, kalau berdasarkan situasinya, ada negosiasi formal dan ada negosiasi non-formal. Yang dimaksud dengan negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Contohnya adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan seorang pengacara di pengadilan. Nah, kemudian ada negosiasi non-formal. Negosiasi non-formal adalah jenis negosiasi yang dapat dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Contohnya adalah negosiasi yang dilakukan antara pembeli dengan pedagang. Berikutnya adalah teks negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Ada negosiasi dengan pihak penengah dan ada negosiasi tanpa pihak penengah. Apa sih yang dimaksud dengan negosiasi dengan pihak penengah? Biasanya negosiasi ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih pihak negosiator, sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Contohnya adalah negosiasi di pengadilan yang ditengahi oleh hakim. Nah, kemudian negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah dan umumnya terjalin antara 2 pihak saja. Biasanya kepentingan yang dinegosiasikan tidak berkaitan dengan orang banyak dan terjadi di kehidupan sehari-hari, sehingga tidak perlu melewati jalur hukum. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah Ibu sebutkan pada pembelajaran sebelumnya, bahwa setiap teks pasti memiliki struktur. Begitu juga dengan teks negosiasi. Struktur yang terdapat dalam teks negosiasi adalah 1. Orientasi. Orientasi ini bisa disebut sebagai pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa salam atau sapa.
Kemudian setelah orientasi, nanti muncul pengajuan. Nah, pada bagian pengajuan ini dinyatakan permintaan atau dikemukakan permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Struktur yang ketiga yaitu penawaran. Pada bagian penawaran ini terjadi puncak negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang saling menguntungkan. Struktur berikutnya adalah persetujuan. Di dalam persetujuan ini terwujud kesepakatan antara hasil penawaran dari kedua belah pihak. Baiklah anak-anakku, berikutnya Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini pada umumnya ada dalam teks negosiasi. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan. Misalnya dalam teks negosiasi, si pedagang mengatakan seperti ini, tas ini ada 3 warna loh Bu yang saya miliki. Ada tas yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, contoh kalimat itu termasuk ke dalam kalimat deklaratif. Berikutnya, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Nah, tentunya di dalam negosiasi banyak dong kalimat tanya yang dipergunakan. Salah satu contohnya adalah pembeli bertanya, berapa harganya Bang tas ini? Nah, itu termasuk ke dalam kalimat interrogatif ya. Dan yang berikutnya di dalam teks negosiasi juga ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Misalnya, pembeli mengatakan dalam teks negosiasi ya, pembeli mengatakan, kalau 500.000 kemahalan dong Bang, turunin dikit lah. Nah, turunin dikit lah. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat imperatif ya. Nah, berikutnya ada juga kalimat harapan. Nah, kalimat harapan di sini maksudnya adalah kalimat yang berisi harapan atau keinginan-keinginan dari, ya kalau dalam teks negosiasi berarti harapan dari kedua belah pihak. Contoh kalimat harapan misalnya, saya berharap Bapak bisa menurunkan harga barang ini lebih murah lagi. Nah, itu termasuk ke dalam contoh kalimat harapan. Kemudian ada juga kalimat bersyarat. Nah, kalimat bersyarat ini sesuai dengan judulnya, berarti kalimat yang memiliki syarat. Ya, misalnya dalam teks negosiasi terjadi tawar-menawar, kemudian si pembeli mengatakan, sudahlah Bang, kamera ini 2 juta saja ya. Kalau 2 juta saya beli hari ini juga. Kemudian si pedagang mengatakan, boleh-boleh saja Bu, 2 juta, tetapi saya tidak akan memberikan memorinya. Nah, ya, harganya 2 juta bisa, tapi saya tidak akan memberikan memorinya. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat bersyarat. Kemudian ada kalimat persuasi. Kalimat persuasi ini kalimat yang berusaha memengaruhi pembeli kalau dalam teks negosiasi atau membujuk pembeli agar mau membeli barang tersebut ya. Nah, biasanya pedagang mengatakan, Ibu, kualitas barang ini sangat baik Bu, karena Ibu ulangi ya, kualitas barang ini sangat bagus Bu. Kain ini diproduksi dengan teknik yang modern sehingga saya jamin warnanya tidak akan pudar. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat persuasi ya. Nah, kemudian ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu konjungsi yang menyatakan sebab akibat ya.
Misalnya, kata seorang pembeli, cabai ini kok harganya mahal ya? Kemudian si pedagang mengatakan, memang benar Bu, harganya sekarang menjadi mahal karena, nah, ketika ada karena, di situ sudah menyatakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat ya. Jadi kalimatnya bisa seperti tadi. Cabai ini memang mahal karena panennya di beberapa daerah mengalami kegagalan sehingga harganya menjadi mahal. Nah, itu kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Nah, sekarang coba perhatikan teks negosiasi berikut. Bu, saya mau beli gitar ini. Berapa harganya? Kalau gitar itu harganya 750.000. Harganya boleh kurang nggak, Bu? Boleh. Mau kasih harga berapa? 600.000 aja, Bu. Gimana? Wah, harga segitu rasanya tidak bisa. Kalau 625.000, naikin dikit lah. 650.000 Ibu lepas gitar ini. Ya deh, Bu. Saya setuju. Ini uangnya. Anak-anakku sekalian, dari teks negosiasi tersebut, kalau kita cermati, teks negosiasi yang sudah kita bacakan bersama itu pasti mengandung orientasi, kemudian ada pengajuan, ada penawaran, dan ada kesepakatan. Ya. Kemudian kalau dilihat dari unsur kebahasaannya juga, mungkin kalian akan menemukan kalimat interrogatif, kalimat perintah, atau jenis-jenis kalimat lainnya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi terhadap pembelajaran kita hari ini, silakan kalian kembali membaca teks tersebut, kemudian menganalisisnya, ya, kemudian tentukan strukturnya, yang mana yang termasuk ke dalam orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Jangan lupa kalian tentukan juga unsur kebahasaannya. Kalimat-kalimat apakah yang bisa kalian temukan dalam teks negosiasi tersebut. Nah, itu tugas yang Ibu sampaikan kepada kalian dan harapan Ibu kalian bisa mengerjakan tugas itu dengan baik ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikannya. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, yang Ibu cintai tentunya, materi tentang teks negosiasi telah Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.